Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Dermawan, NPM 1951030340 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas C. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan 6 penjelasan sekaligus, yaitu mengenai tugas tauhid yang diawali dengan membaca salah satu surat yang berada di juz 30. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil mudzallin allazina hum an zalatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian tauhid terlebih dahulu. Definisi tauhid. Tauhid dalam bahasa Arab diambil dari kata wahada yawahidu tauhidan. Artinya dari term tersebut adalah menjadikan sesuatu satu saja. Menurut penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Ali Utsaimin bahwa makna ini tidak tepat kecuali diikuti dengan penafian, yaitu menafikan segala sesuatu selain sesuatu yang kita jadikan satu saja, kemudian baru menetapkannya. Secara istilah, tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sembahan yang benar dengan segala kehususannya. Bila dilihat dari pengertian tersebut, artinya ada potensi umat Islam untuk memiliki sembahan seperti malaikat, benda sakral, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam tauhid ada penekanan bahwa sembahan hanya kepada Allah SWT. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihalatas syita'i waz-shaib falyabudu rabbahadzal bait allazi ad'amahum min khawf wa amanahum min khawf. Yang kedua kita akan membahas tentang tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah berarti meyakini hanya Allah yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi kekhususannya, seperti menciptakan makhluk, mengaturnya, memberi rezeki, memberi manfaat, menimpakan musibah atau mudarat, menghidupkan, mematikan, dan lainnya yang menjadi kekhususan Allah. Makna dari tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dari kejadian-kejadian yang hanya Allah bisa lakukan sebagai satu-satunya ilah yang berhak diibadahi, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah adalah Rabb, Raja, pencipta semua makhluk, dan hanya Allah yang mengatur dan bisa merubahnya. Kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan Allah seperti menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mendatangkan segala manfaat, dan menolak segala mudarat, zat yang mengawasi, mengatur, penguasa, pemilik hukum, dan selainnya dari segala sesuatu yang menunjukkan kekuasaan tunggal bagi Allah. Dari sini, seorang mukmin harus meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang menandingi Allah dalam hal ini. Allah mengatakan, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Al-Ikhlas 1-4. Kemudian yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim.
Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tahlil. Wa arsala alaihim dairan ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Baik, yang ketiga kita akan membahas tentang tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah berarti meyakini hanya Allah yang berhak diibadahi, tidak boleh mempersembahkan peribadatan kepada selainnya dalam bentuk ibadah yang lahir maupun yang batin, ucapan maupun perbuatan. Tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah merupakan konsekuensi dari tauhid rububiyah. Hakikat tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam beribadah, menunjukkan segala bentuk ibadah hanya kepadanya, dan meninggalkan sembahan selainnya. Ibadah itu sendiri harus dibangun di atas landasan cinta dan pengagungan kepadanya. Syekh Shalib bin Abi Aziz Al-Lusyik menjelaskan bahwa kata uluhiyah berasal dari alaha ya lahu ilaha uluhah yang bermakna menyembah dengan disertai rasa cinta dan pengagungan. Sehingga kata ta'aluh diartikan penyembahan yang disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Lihat At-Tamhidi li Syarh Kitab At-Tauhid halaman 6 dan 74 sampai 76. Lihat juga Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran 1 atau 26. Karya Imam Ar-Rahib Al-Asafani. Tauhid uluhiyah merupakan intisari ajaran Islam. Tauhid uluhiyah inilah yang menjadi intisari dakwah para nabi dan rasul dan muatan pokok seluruh kitab suci yang diturunkan Allah ke muka bumi. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang berseru, sembahlah Allah dan jauhilah Taurat atau sesembahan selain Allah. Al-Quran An-Nahl 36. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan tidaklah kami mengutus kepada seorang rasul pun sebelum kami, Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada sembahan yang benar kecuali aku, oleh sebab itu sembahlah aku saja. Al-Quran Al-Anabiyah 25. Kemudian lanjut yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafil husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bil sabr. Yang keempat, tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat berarti meyakini hanya Allah yang memiliki nama yang husna dan sifat yang ulia. Sedangkan selain Allah tidak berhak dikatakan memiliki nama dan sifat tersebut. Tauhid asma wa sifat yaitu mengesahkan Allah dengan cara menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifat-sifat yang ditetapkan sendiri olehnya dalam firman-Nya atau yang disebutkan oleh Rasul-Nya atau dalam hadisnya, tanpa mengilustrasikan takyif, menyerupakan dengan sesuatu atau tamsil, menyimpangkan makna atau tahrif, atau bahkan menolak nama atau sifat tersebut atau tatlil. Dalil mengenai tauhid asma dan sifat ada dari Al-Quran, diantaranya ialah firman Allah yang artinya, hanya milik Allah nama-nama yang paling baik, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran mengenai nama-namanya. Al-Quran Arab 180. Dan hanya baginyalah sifat yang maha tinggi di langit
dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Quran, Rum, ayat 27. Yang ketiga, maka janganlah kalian mengadakan penyerupaan bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui, sedang kalian tidak mengetahui. An-Nahl ayat 74. Dalil dari as-sunnah diantaranya adalah perkataan Nabi. Yang pertama, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa menghafalnya maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat At-Tirmizi 3508. Yang kedua, aku meminta kepadamu dengan segenap namamu yang telah kau namakan dirimu dengannya, atau kau turunkan dalam kitabmu, atau kau ajarkan kepada salah satu hambamu, atau kau simpan di dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Hadis riwayat Ahmad 3712. Baik, yang kelima mengenai akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati syah, fal muriyati qah, wal muhirati syah, fa'azarna bihina, fawasatna bihiya. Innal insana lirabbihi laqanud, wa innaha la zalika lasahid, wa inna lihubbil khairi lasadid. Afala ya'lamu idza bu'azira ma fi kubur, wa huzzila ma fi dudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin lahabir. Sadaqallahul azim. Yang kelima, makna akidah. Akidah secara etimologi, akidah adalah apa yang diyakini, dipercayai oleh seseorang akan keesaan Allah jika dikatakan dia mempunyai akidah yang benar. Berarti akidahnya bebas dari keraguan. Akidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan kebenarannya kepada sesuatu. Akidah secara syarah, yaitu iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan kepada hari akhir, serta kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Hal ini disebut juga sebagai rukun iman. Syariat terbagi menjadi dua, i'tiqadiyah dan amaliyah. I'tiqadiyah adalah hal-hal yang tidak berhubungan dengan tata cara amal, seperti i'tiqad atau kepercayaan terhadap rububiyah Allah dan kewajiban beribadah kepadanya, juga beriktikad terhadap rukun-rukun iman yang lain. Hal ini disebut asliyah atau pokok. Sedangkan amaliyah adalah segala yang berhubungan dengan tata cara amal, seperti sholat, zakat, puasa, dan seluruh hukum-hukum amaliyah. Bagian ini disebut far'iyah atau cabang agama karena dibangun di atas i'tiqadiyah. Benar dan rusaknya amaliyah tergantung dari benar dan rusaknya i'tiqadiyah. Dan hal pertama yang didakwahkan para rasul kepada umatnya adalah menyembah Allah semata dan meninggalkan segala yang dituhankan selain Dia. Sebagai firman Allah berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ya'budu Allaha wa ja'ahantanihu at-ta'un. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah Taurat. Quran An-Nahl ayat 36. Dan setiap rasul selalu mengucapkan pada awal dakwahnya, Ya qaumi u'abudu Allaha malakum min ilahin khairuh.
yang artinya, wahai kaumku, sembahlah Allah sekali-kali, tak ada Tuhan bagimu selainnya. Al-Arab 59, 65, 73 dan 85. Lanjut yang keenam yaitu sumber-sumber akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wala antum abidun ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang keenam, sumber-sumber akidah. Sumber akidah berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma para ulama merupakan sumber asas dalam pengambilan akidah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Al-Quran An-Nisa ayat 59. Al-Quran merupakan sumber utama. Di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang beriman. Siapa yang berpegang teguh kepadanya, dia tidak akan tersesat dan celaka. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah Ta'ala telah menjamin siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Dan Allah Ta'ala telah menjamin akan keautentikannya hingga hari kiamat. Tidak akan terjadi adanya penyelewengan berupa penambahan maupun pengurangan terhadap Al-Quran, sebagaimana terjadi dengan kitab-kitab suci sebelumnya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikra atau Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Dalam Al-Quran Al-Hajr ayat 9. Dalam memahami Al-Quran, para ulama memiliki metode tafsir yang dikenal dengan tafsir bil matasur. Para ulama mengatakan, sebaik-baik metode penafsiran adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Kalau tidak ada, maka dengan sunnah. Kalau tidak ada, maka dengan perkataan para sahabat yang sahih. Dan jika tidak ada juga, maka dengan kesepakatan para tabi'in. Adapun as-sunnah, maka Allah Ta'ala telah menjadikannya sebagai pendamping daripada Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, dan dia mengajarkan mereka Alkitab atau Al-Quran dan Al-Hikmah atau As-Sunnah. Al-Quran Al-Baqarah ayat 129, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diberi Al-Quran dan yang semisalnya, As-Sunnah. Allah mensejajarkan keduanya dikarenakan baik Al-Quran maupun As-Sunnah berasal dari wahyu. As-Sunnah merupakan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Allah telah menjaga beliau dari kesalahan dalam menyampaikan risalahnya, sehingga semua perkataan beliau wajib diterima dan tidak ada yang menyandang sifat ini setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika terjadi banyak kekurangan. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.